masyarakat Indonesia. Ini terkhusus untuk seluruh masyarakat Indonesia yang mendengar video aku ini. Mungkin kalian sering bertanya, salah satu alasan kenapa sih Provinsi Aceh selalu minta pisah dengan Indonesia? Kalian bisa melihat sendiri bagaimana zolim pemerintahan kita. Kalian tidak menetapkan bencana nasional, tapi kalian jangan sezolim ini. Ada bantuan masuk. Setan, dajjal aja hormat sama kalian. Nggak ngerti aku. Belum lagi Provinsi Papua, teman-teman. Mereka kaya hasil alamnya, tapi mereka tidak bisa merasakannya. Astaga Cutbul, kau ini terlihat cantik dan sangat berkelas. Tapi kenapa otakmu itu tidak dipergunakan? Dari apa yang kau bicarakan? Terlihat jelas kalau kau menyalahkan pemerintah atas bencana yang terjadi di Aceh. Padahal yang terkena bencana itu bukan hanya Provinsi Aceh, melainkan beberapa provinsi di Pulau Sumatera. Tapi mengapa hanya orang Aceh saja yang berkuar-kuar? Selemah itukah iman Anda menghadapi cobaan dari Tuhan? Mohon maaf karena saya menanggapi apa yang kamu bicarakan. Semoga video saya ini lewati berandamu. Kau itu harusnya berpikir bahwa sampai saat ini, Provinsi Aceh itu masih berada di dalam naungan NKRI. Jadi ada baiknya kau bisa mengontrol kata-katamu, biar tidak dicap sebagai masyarakat yang mendukung pemberontakan yang ada di Aceh juga Papua. Mengkritik pemerintah itu boleh-boleh saja, karena sekali lagi saya tekankan, negara ini negara demokrasi, jadi kita masyarakat berhak untuk bersuara. Tapi jangan jadikan bencana alam sebagai alasan untuk melakukan pemberontakan. Kau mengeluh tentang status bencana yang tidak dinaikkan menjadi bencana nasional. Kau juga mengatakan betapa kejamnya pemerintah di negara ini karena menolak bantuan dari beberapa negara luar. Selain itu kau juga meminta kita masyarakat Indonesia untuk melihat gelondongan kayu yang turun bersama banjir besar itu. Seharusnya sebelum kau berkoar-koar, cari tahu dulu biar tidak terlihat bodoh. Ya, sepertinya kau tidak mengetahui. Kalau untuk menaikkan status sebuah bencana menjadi bencana nasional itu, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Andaikan saat terjadinya bencana itu, gubernur, bupati, juga semua orang yang menduduki bangku pemerintahan di Aceh itu hanyut terbawa banjir. Juga semua kantor pemerintahan di Aceh itu hancur total. Tanpa kalian berteriak, tanpa kalian berkoar-koar, status bencananya akan dinaikkan menjadi bencana nasional. Tapi seperti yang kita lihat kan, para pemimpin di Provinsi Aceh itu masih sehat walafiat. Jadi mereka masih bisa diandalkan untuk menangani bencana itu. Dan andaikan pemerintah kita tetap bersikukuh untuk menaikkan status bencana menjadi bencana nasional, apa kata dunia? Kalau mereka mengetahui bahwa persyaratan untuk hal itu tidak terpenuhi. Terus kalau untuk penolakan bantuan dari beberapa negara luar, kau sebagai masyarakat dari Provinsi Aceh itu harus mengetahui alasan pemerintah. Mengapa sehingga mereka melakukan itu? Karena sudah pernah terjadi di 2004 saat tsunami melanda Provinsi Aceh. Saat itu status bencana langsung dinaikkan menjadi bencana nasional. Karena beberapa pejabat di Provinsi Aceh itu hilang. Dan kantor pemerintahan di Provinsi Aceh itu hancur total. Dan saat itu negara kita menerima bantuan dari beberapa negara, salah satunya Australia. Australia adalah salah satu negara yang memberikan bantuan dengan nominal yang lumayan besar. Jumlahnya itu triliunan. Tapi setelah memberikan bantuan itu, Australia langsung mengajukan permintaan untuk negara kita. Apa permintaan Australia? Mereka meminta agar warga negara mereka yang sudah melakukan kesalahan di negara kita dan sudah ditahan di negara kita, itu dibebaskan. Ya jelas saja negara kita langsung menolak. Karena harga diri negara dipertaruhkan. Setiap negara itu ada aturan dan prinsip-prinsip yang harus dipertahankan. Andaikan pada saat itu negara kita mengabulkan permintaan Australia, berarti harga diri negara kita ini bisa dinilai dengan uang. Itu yang perlu kamu ketahui. Selanjutnya tentang gelondongan kayu, seharusnya kalian jangan terlalu berkoar-koar. Karena semakin kalian berkoar-koar, terlihat seperti maling teriak maling. Mengapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, kalau orang yang paling berpeluang menjadi mafia hutan atau pelaku penebangan kayu sehingga membuat hutan kalian itu gundul adalah masyarakat sekitar, terutama pemilik lahan. Kalian-kalian para pemberontak ini kan sering berteriak bahwa wilayah kita ini bukan tanah kosong, ada penghuninya. Berarti setiap lahan atau setiap tanah yang ada di wilayah kalian itu punya pemiliknya dong, iya kan? Jadi bagaimana mungkin orang datang menebang pohon sebanyak itu di lahan atau tanah kita? Kita sebagai pemilik tanah atau pemilik lahan itu tidak mengetahui kegiatan mereka. Kalian beralasan kegiatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kita bukan anak kecil dan kita bukan orang bodoh. Sekali lagi saya tekankan, kalau hanya 1-2 ranting pohon yang mereka ambil, yang mereka tebang, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Tapi pohon yang ditebang ini kan jumlahnya ratusan, bahkan ribuan, dan mungkin juga jutaan pohon yang ditebang, sampai ada begitu banyak gelondongan kayu. Jadi tidak masuk akal, ya. Kalau kegiatan penebangan pohon sebanyak itu tidak diketahui masyarakat sekitar, masyarakat yang menempati wilayah itu, terutama pemilik lahan. Kalau Anda mau menyalahkan pemerintah, seharusnya Anda menyalahkan pemerintah di daerah Anda. Ya, karena provinsi Anda itu otonomi khusus. Segala sesuatu yang ada di dalam provinsi kalian, segala hasil alam yang ada di bumi kalian itu dikelola oleh Anda sendiri, terutama oleh pemerintah daerah di provinsi kalian. Jadi seharusnya yang dituntut dan disalahkan itu pemerintah daerah.
Jangan langsung melangkah ke pemerintah pusat terlalu jauh, ya, kejauhan. Datangi dulu yang ada di wilayah kalian. Selidiki mereka. Siapa yang memberi izin untuk penebangan kayu sebanyak itu? Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan itu? Dan siapa yang menandatangani surat izin tersebut? Jadi seperti itu.